Hai guys, gue baru channeling lagi nanya. Ini bener-bener kepo banget gue. Tanya sama Allah, ya Allah, berapa persentase orang yang mengalami masalah mental di dunia pada hari ini, saat ini, ya, yang masih hidup ya. Itu gue tanya tuh dari mulai 60%, 70%, 80% itu ternyata iya gitu kan. Terus 90% iya, apakah 100% tidak. Terus gue mulai tuh dari 90 sampai ini kan, 90 sampai 100 itu kan gue ngambilnya 95 biasanya. 95% iya, 96% iya, 97% iya, 98% tidak. Berarti cuma 2%, kurang lebih 2 sampai 3% lah ya. 2 sampai 3% yang tidak mengalami masalah kesehatan mental. Bayangin 98, tunggu, kurang dari 98%, berarti 97% lah ya. Sorry. Ya, 98%, berarti cuma 2%. 98% penduduk dunia sedang mengalami masalah kesehatan mental pada saat ini. Mungkin pada cemas, ya, pada kayak nggak ada kepastian gitu kan tentang masa depan. Terus ngeliat ada yang perang, ngeliat ada yang gempa, yang bencana alam. 98%, men. Makanya kalau bisa lo tolong, lo juga healing ya, lo healing, gue healing, ya kan. Terus juga ini gue belajar soal kalau jadi dibahas nih tentang divine feminine sama divine masculine ya kan. Kalau yang kalian dalam perjalanan twin flame itu, twin flame dan soulmate. Nah, twin flame itu si divine masculine ini biasanya buat trauma kan. Dan dia tuh agak lama proses untuk healingnya. Yang lebih cepat justru yang divine feminine-nya, yang cewek-ceweknya. Nah, yang divine masculine ini biasanya ada trauma pelecehan, ya kan, kayak disodomi atau mendapatkan kekerasan segala macam waktu kecil, ya kan. Terus atau mungkin waktu mudanya gitu. Terus mungkin ada adiksi, macam-macam tuh, adiksinya banyak. Biasanya nggak cuma 1, 2, 3, tapi ada lebih dari 3. Nah, gue rasa sih kayaknya dan jadi si spiritualis 5D ini juga indigo kan. Dia tuh ini banget deh, pokoknya keren banget. Dia masih muda gitu kan. Terus dijelasin bahwa tipe-tipe kayak divine masculine ini yang traumanya kayak berlapis-lapis gitu kan, itu masih ditanganin sama katakanlah psikiater atau psikolog cowok yang juga mengalami apa yang dia alami. Mungkin pernah disodomi juga atau pernah mendapatkan pelecehan atau katakanlah apapun, yang intinya tuh sesuai dengan speknya si divine masculine ini. Traumanya tuh apa aja tuh si psikolog atau psikiaternya atau guru spiritualnya katakan juga mengalami hal yang sama dan bisa nge-guide, bisa ngebimbing. Enggak, lo tuh begini, jangan yang cowok, jangan yang cewek katanya, harus yang cowok. Karena apa, pendekatannya berbeda antara yang cewek dan dengan yang cowok kan. Makanya yang kalau bisa sih psikolog dan psikiater yang cewek itu memang fokus ke yang cewek dulu deh, ya kan, karena emang lebih gampang dididik gitu, lebih gampang dibimbingnya kalau yang cewek, karena lebih mau maju gitu kan, lebih terbuka pikirannya. Tapi kalau yang cowok ini kayaknya agak-agak stuck gitu loh, fokus gitu dengan traumanya, dengan dia tuh nggak, biasanya cowok-cowok itu kan kayak nggak terbuka ya soal perasaannya, soal apa sih namanya, ya itu emotionally unavailable kan, kebanyakan kayak gitu cowok kan. Ada cowok-cowok yang punya perasaan yang kayak gimana, yang kayak itu gue bilang dokter Redang Hawari ya kan, itu dia gitu bagus empatinya. Terus kayak siapa, seksolog tuh kan, dokter Boyke, kayak gitu-gitu. Pokoknya orang-orang yang bener-bener empatinya kelihatan, cowok-cowok yang empatinya kelihatan. Nah, para divine masculine nih yang terjebak ke dalam hubungan toksik dengan karmiknya mereka. Karmik tuh artinya orang-orang narsisistik, pasangan narsisistiknya mereka, artinya suka berantem, suka apa sih ya, pokoknya hidup itu hubungannya tuh nggak tenang, nggak bahagia, tapi berusaha bertahan padahal udah jelas dari sisi kejiwaan itu udah nggak bagus gitu, udah toksik hubungan itu gitu kan. Terus akhirnya iya nih diperlukan psikolog dan psikiater laki-laki yang juga mengalami trauma yang sama dengan si pasiennya ini gitu. Jadi cowok-cowok ini baru mau pasti baru mau konsultasi kalau misalnya yang jadi konsultannya itu adalah yang mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami. Jadi dia nggak ngerasa dihakimi gitu loh. Gitu loh. Makanya kaum cowok nih, coba deh lo cepet-cepet healing ya. Terutama kalau lo indigo ya, indigo dan empath ya.
tolong healing. Kalau misalnya lo di keluarga lo masalahnya ini ada 98% nih yang mengalami masalah mental, ya kan, cewek dan cowok. Jadi kayaknya udah terlalu banyak, udah gue bilang kan, apakah 100% semuanya gitu kan ke Allah yang mengalami masalah mental di seluruh dunia? Enggak gitu. Ya udah, makanya 98% itu patokannya. Udah 98% men, titik. Kan masalah mental macam-macam kan, bervariasi itu. Bervariasi, nggak cuman yang gede-gede, yang mayor-mayor ya, tapi ada juga gejala-gejala yang kayak takut, sedih, yang minus-minus semua, negatif semua emosinya gitu kan. Itu tuh makanya jadi ini lagi dibutuhin banget nih indigo sama empath, karena yang paling bisa ngasih kasih sayang yang alami gitu, yang tulus. Jadi cobalah lo bantu ya, lo healing dulu, lo bantu. Mudah-mudahan sih ada perbaikan ke depannya ya, dan kita coba untuk jangan lagi terjadi trauma-trauma yang tidak perlu sebenarnya ya. Kalau trauma bencana alam ya udahlah, itu emang takdirnya dari Tuhan gitu kan. Kalau trauma perang ya kalau bisa kita cegah lah kalau ada perang gitu kan, segala macem gitu. Dan kalaupun emang terjadi perang ya itu emang udah Tuhan yang ngatur sebenarnya, udah ada maksudnya. Mungkin ada yang disuruh nanti masuk surga, pleng gitu kan, masuk surga semuanya, iya kan, asik kan. Tapi kalau masuk neraka gimana? Makanya itu tuh, lo mesti pastikan bahwa oke, kalau misalnya ada sesuatu terjadi, ya udah, tujuan hidup gue adalah gue masuk surga gitu. Jadi apa? Jadi orang baik. Jangan jadi sosiopat dan psikopat lagi, jangan jadi narsisistik lagi. Bener-bener jadi levelnya paling tinggi itu adalah berempati, penyayang. Itu udah level paling mulia katakanlah, udah kayak level nabi ya, level pokoknya orang-orang spiritual yang level spiritualnya tuh tinggi banget, udah deket banget sama Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya lo bisa deket banget sama Tuhan? Lo melepaskan semua beban masa lalu lo. Jadi lo kayak bayangkan di otak lo ya, imajinasi lo tuh kayak makhluk kecil, kayak kunang-kunang yang ada di dalam gelembung yang transparan, yang bening ya. Terus lo menghadap ke Allah, ke Tuhan gitu kan, di alam semesta, di langit katakan. Di langitnya mungkin gelap ya, langit gitu kan. Terus itu udah, itu lo nggak ada beban, lo kayak kunang-kunang aja, lo bisa terbang kemana-mana dengan gelembung pelindung energi lo yang baik gitu ya. Ini gue agak-agak ini ya, abstrak yang ngomongnya, tapi ya intinya adalah 98% penduduk dunia pada saat ini mengalami masalah mental. Dan masalahnya adalah psikolog dan psikiater cowok ini sangat dibutuhkan, karena emang kunci utama dari masalah mental ini dari pihak cowok dulu, pihak laki-laki dulu, karena mereka yang paling terluka, luka batin yang paling dalam. Paling banyak penderita sosiopat dan psikopat itu cowok, karena apa? Mereka mengutamakan ego dan logika ya kan. Kalau yang cewek kan masih banyak yang pakai empati ya kan, masih banyak yang pakai perasaan dan intuisi gitu kan. Nah ini masih gampang, tapi kalau misalnya udah pakai logika, pakai ego, kayak apa ya, kayak melawan arus gitu lah, melawan arus kehidupan. Kita nggak bisa ngalir hidupnya karena terpaku sama ego kita. Belum tentu benar egonya kan, belum tentu sehat. Itu dia masalahnya. Oke, itu aja ya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk masalah kesehatan mental di seluruh dunia, dan dimulai dari diri kita sendiri. Kita healing bareng-bareng. Oke.